Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun ya, yang saya hormati Ketua Penguji Bapak Muisom MBDI dan juga penguji utama Bapak Randas Mencarno MBD serta Mbak Rosa Melinda Puri ya, Rosa Melinda Puri, mahasiswa yang akan diuji. Oke, pertama saya ucapkan selamat sudah berhasil menyelesaikan seminar proposal, seminar hasil, dan ujian kompre serta challenge yang saya berikan, yaitu mendapatkan LOA dulu ya sebelum ujian. Nah, jadi secara pribadi saya merasa bangga ya dengan Mbak Rosa ini, karena selama saya membimbing belum ada yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami dengan lancar dan tepat gitu ya. Itu selama pengalaman saya. Nah, saya harap Mbak Rosa nanti terus mengembangkan itu ya, kemampuannya. Masih banyak kemampuan yang bisa digali dalam diri Mbak Rosa sehingga nanti tuh kualitasnya itu enggak menurun gitu ya. Oke, itu baru openingnya. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Nah, selama proses menyusun skripsi itu langkah yang sulit, yang paling sulit dipecahkan Mbak Rosa itu apa? Coba dijelaskan, jangan buru-buru tapi tarik nafas dulu, pelan-pelan jelaskannya gitu ya. Karena kan nanti Mbak Rosa itu kan akan menjadi guru di mana semua orang itu mempunyai daya tangkap yang berbeda, ya enggak? Jadi harus disesuaikan belajar intonasinya. Coba silakan. Mensinkronkan antara bab 1, bab 2, bab 3 saya itu, setelah itu menganalisis data, menginterpretasikan pembahasan itu mungkin dari sana. Dan mungkin kesulitannya itu dari diri saya, mungkin Bapak adanya sifat atau malas atau lagi egois atau lain sebagainya, mungkin itu dari dalam diri saya. Oke, jadi mengolah data itu sulit ya. Sulitnya seperti apa? Sulitnya kalau misal ini Pak tidak valid atau tidak, soal instrumen itu tidak valid dengan indikator dan tidak sesuai dengan instrumen yang dibuat, atau soal yang kita harapkan valid ternyata tidak valid. Ya, terus solusinya gimana kalau kayak gitu kemarin? Solusinya yaitu mengecek kembali soal tersebut apakah sudah benar atau belum. Apakah sudah benar atau belum gitu ya? Oke, jadi itu kesulitannya mengolah data bab 1, 2, 3. Kalau bab 1, bab 2, bab 3 itu kesulitannya apa? Kesulitannya apa? Kalau di bab 1, bab 2, bab 3 itu kesulitannya di bab 1 itu mungkin research gap-nya Bapak. Iya. Research gap-nya, maksudnya kalau di bab 2 itu nyari kajian barunya, kalau bab 3 itu mungkin nyari metode penelitian. Ya, jadi sulit menentukan ini menggunakan metode apa gitu ya. Terus mau mulainya dari mana gitu ya. Oke, jadi kan pertanyaan saya tuh secara pelan-pelan mengarah ke isi kan. Nah, sekarang bab satunya itu menyatakan, ada nggak yang menyatakan kalau membaca itu penting?
Ya, karena kan kita harus menyatakan membaca itu penting. Di halaman Halaman 3. 3. Bagian paragraf. Paragraf kedua, berdasarkan fenomena di atas. Nah, apa efek atau dampak ke depannya, jangka panjang atau jangka menengah, kalau seseorang tidak mampu membaca? Ya, Bapak. Apa dampaknya? Dampaknya itu dia kurang, pengembangan dirinya kurang, Bapak, dan tidak bisa berstimulus ke intelektual yang berbeda. Maksudnya berstimulus intelek. Maksudnya dia tidak bisa ke semua arah, Bapak. Dia tidak bisa dengan dia tidak bisa membaca, dia tidak bisa mengembangkan diri, tidak bisa bekerja, ataupun karena kan impact dari membaca itu banyak ya, Bapak. Dia tidak bisa ke segala hal dan ke segala bidang, itu susah, Bapak. Ya, ini kan judul penelitianmu ya. Nah, sekarang apakah penelitianmu itu akan berhenti di sini saja atau ada rencana mau mengembangkan saat nanti bekerja? Izin jawab, iya Bapak, karena kan di bab 5 itu ada apa namanya itu sarannya ke penelitian selanjutnya. Karena kan penelitian ini kan tidak sempurna ya Bapak, artinya pasti ada yang dilewati ataupun tidak sempurna. Oleh karena itu ada penelitian selanjutnya untuk pengembangan berikutnya. Oke, kalau menurut Mbak Rosa sendiri pengalaman di Sumatera Selatan dengan di Provinsi Lampung itu bagaimana tingkat membaca dari siswa atau warga di masing-masing provinsi itu seperti apa? Nah, karena kan Roza kan baru terjun penelitian pertama kali ya Bapak. Jadi Roza belum tahu yang di Provinsi Sumatera Selatan itu apa, karena kan ini penelitian pertama sekali Roza. Iya, ya kan sebelumnya pernah ngobrol kan, dialog, gimana? Kalau membaca, Kalau di sana udah lancar belum membaca siswa-siswanya itu? ya itu tergantung juga sih Bapak, tergantung dalam sekolahnya mungkin ya Bapak. Tapi kalau membandingkan belum bisa Roza menjawabnya Bapak, karena belum terjun secara langsung. Ya, karena di SD sebelah aja itu masih banyak yang nggak bisa baca itu ya. Iya. Saya lihat, soalnya saya pernah ke situ kan. Kalau membandingkan pas di SD kampus mengajar sama SD penelitian bisa nggak ya Pak? Karena lebih banyak SD 5 meter opposite itu lebih banyak yang bisa membacanya daripada di SD 6 meter selatan. Ya, SD 5 Metro Pusat ya. SD, kalau SD di sana juga belum tahu ya membacanya seperti apa gitu. Kalau siapa? Orang tua ngajarnya di SMP. Kalau ayah SMP biasanya. Nah, itu gimana? Pernah nanya nggak di SMP, SMA itu membacanya gimana? Lancar atau enggak? Atau masih? Ya karena saya dulu pernah itu ya privat di Semarang itu, di kota besar ya padahal ya. Itu ada anak kelas 12 tuh nggak bisa berhitung perkalian pembagian. Itu kan sangat parah ya. Iya. Nah, ini membaca kan juga sama halnya. Karena membaca dan berhitung itu dasar yang penting ya nggak? Iya. Kalau kita nggak bisa membaca, ya kita akan buta pengetahuan yang pastinya. Itu. Terus apa namanya? Kemarin waktu penelitian itu, saat penelitian ya, itu kesulitannya apa? Kalau tadi kan saat menyusun skripsinya, nah saat penelitian tuh kesulitannya apa? Ya, jawab Bapak, karena Roza menggunakan media ya Bapak. Mungkin kesulitannya yaitu tadi mengkondisikan peserta dengan, karena Roza berbagai media prezi, mungkin nanti speakernya, nanti laptopnya, jadi itu memakan waktu kan Bapak. Memang kenapa speaker laptopnya rusak atau nggak bisa? Ada, tapi Roza tuh lupa nganuin mengaturnya buat ke speaker. Oh, Jadi menganuin. ya, Kamu kok kalau orang Jawa aja ngaruhin. Menganuin. Nah, sekarang kan itu ya, karena pandemi itu kita harus bisa menggunakan teknologi ya nggak?
ternyata negara kita tuh yang tadinya katanya nggak bisa ini ternyata diuji COVID bisa kan, teknologi bisa Zoom, bisa ini, bisa belanja online. Kalau dulu nggak pernah terbayangkan ya nggak. Iya. Nah kemungkinan 10 tahun 5 tahun yang akan datang itu akan terjadi pergeseran lagi yang dimana AI yang mengambil alih itu ya. Contohnya sekarang menyusun skripsi itu bisa menggunakan AI, ya kan? Banyak nggak ChatGPT aja. Terus citasi pun menggunakan Mendeley itu AI juga itu kan. Iya. Nah kemarin juga ada di seminar di kuliah umumnya Pak siapa itu yang rektor UNESA itu ya itu ya, kalau di masa depan tuh telepon itu hanya menggunakan tangan aja bisa. Iya. Nah suatu hari membaca pun juga sama, orang nggak usah membaca tapi bisa menggunakan, sekarang bisa ya, bisa di select all kemudian di itu ya speak pakai ada aplikasinya kan, nah itu dia otomatis membaca, tinggal orang bisa mendengar. Nah bagaimana sikap Mbak Rosa nanti sebagai pengajar mengatasi hal seperti itu kalau ada siswa, jadi kan malas baca siswanya. Nah coba. Nah, mungkin kalau kan dalam belajar itu kan Bapak ada yang namanya evaluasi kan Bapak. Nah, kita lihat pada saat evaluasi lisan Bapak. Evaluasi lisan secara berhadapan karena pikiran dengan pengucapan itu berhubungan kan Bapak. Kalau misal dianya itu nanti semua ke AI, jadi ilmu yang dia itu tidak sempurna Bapak. Iya. Tidak sempurna atau tidak paham apa yang dikerjakan atau apa yang dipahami. Jadi kita mengevaluasinya secara lisan hadapan-hadapan, dan juga biasanya instrumennya kita berupa soal esai. Karena kalau ilmu itu pasti esai, buat itu, menulis itu kurang. Kita mengevaluasinya dengan tipe-tipe yang menggagalkan mereka buat akses itu. Ya tapi jawabannya belum menjawab pertanyaan saya. Masih ngelebar. Nah kalau contohnya kayak Pak Misam kan agama ya. Nah agama itu kan sekarang ada Quran yang bisa itu ya, Iya. yang bisa nggak usah pakai guru ngaji, jadi bisa diputar sendiri. Nah efeknya apa? Itu efeknya adalah menurunkan itu ya, apa namanya, mempersempit lapangan kerja. Karena kan harusnya guru ngaji punya job, ya nggak Pak Misam? Dengan seperti itu kan orang nggak usah pakai guru ngaji, nggak usah manggil guru baca tulis, nanti kan yang ngajari bisa itu AI. Nah itu akan terjadi 10 tahun yang akan datang ya, kayak contohnya ini sekarang rapat semua itu Zoom kan bisa ya. Nah itu nggak terpikirkan kan 2 tahun yang lalu, artinya perubahan drastis itu akan terjadi. Nah bagaimana nanti untuk menyelamatkan pekerjaan guru? Sekarang aja pekerjaan apa yang jual-jual di toko aja sudah mulai terancam ini. Nah disinilah tugas kita sebagai peneliti untuk mencari kelemahan dari AI yang tidak ada di AI tapi ada di diri kita, yaitu manusia. Nah itu bagaimana menyikapi seperti itu nanti? Kan kasihan nanti yang udah diajari Pak Misam jadi guru ngaji ternyata nggak dapat kerjaan karena udah digantikan oleh Al-Quran digital itu kan. Nah itu gimana? Jadi sehingga Bapak, AI itu tidak ada intuisi Bapak. Atau tidak ada perasaan. Mungkin kelebihan manusia itu kita ada intuisi, ada perasaan Bapak. Jadi ya semampu kita untuk memberikan stimulus itu berupa pasangan, berupa ada intuisi. Perasaan manusia itu beda Bapak. Karena kalau saya belajar di laptop dengan saya belajar sama Pak Misam, mungkin Pak Misam lebih mengarahkan saya lebih karena ada kepentingan Bapak, karena ada intuisi ataupun ada perasaan yang
jadi itu yang perlu dihadapi. Ini benar-benar harus kita waspadai ya, karena sulitnya pekerjaan itu adalah bukan karena lapangan kerjanya berkurang, tapi kompetensi dari masing-masing individunya itu tidak meningkat gitu loh. Harusnya kan kalau kita digali ternyata ternyata bisa apa, rapat dari sini ke sana, bisa rapat 3 device. Itu bisa. Kalau dulu kan nggak bisa, pasti salah satu nggak hadir. Nah itu. Nah kemudian untuk menghadapi itu dan mempersiapkan seperti itu, langkah Mbak Rosa sendiri untuk menghadapi seperti itu atau apa langkah diri Mbak Rosa? Ini loh Pak, mengajar itu lebih, pas mengajar itu mungkin lebih ditingkatkan lagi apresiasi loh Pak, apresiasi tadi di Apresiasi. reward, karena kan AI nggak mampu memberikan reward apresiasi dari hati ke hati itu tidak bisa, karena manusia tadi kan udah ada perasaan gitu. Ya, manusia itu punya hawa nafsu ya nggak bagus, punya emosi, Iya, nah emang punya intuisi, punya apa namanya, imajinasi. Itu yang nggak ada di AI. Artinya itu yang harus dikembangkan ya nggak. iya, Misalnya kalau orang udah ngajari berkali-kali nggak bisa kan, mesti emosi iya, gitu ya. Nah jadi kalau saran saya itu Mbak Rosa tetap mengembangkan kemampuannya dengan mengikuti AI itu. Karena apa? Kalau kita menolak berhidup berdampingan dengan AI, itu kita nggak tahu AI itu berkembangnya sampai mana kalau kita nggak mengikuti. Ternyata besok udah digantikan ya nggak? iya Bapak. Di mall nggak usah ada kasir, pakai aja robot gitu kan. Kaget kita, oh ternyata udah berkembang sampai gini. Nah itu kalau kita menolak AI itu seperti itu. Tapi kalau kita mau hidup berdampingan dengan AI, kita akan tahu kelemahannya AI itu seperti ini. Ya, ini yang masih sering diulas itu ya sama peneliti-peneliti di luar itu seperti itu. Oke, jadi itu saran saya, yaitu tetap mengembangkan diri dan mempelajari hal-hal baru, jangan menolak hal-hal baru. Nah, ilmu yang didapatkan oleh Mbak Rosa itu gunanya adalah untuk memfilter mana yang baik, mana yang buruk, ya enggak? Jangan sampai gara-gara teknologi yang mempermudah itu bisa menurunkan adab siswa terhadap gurunya, karena ilmu tanpa adab itu percuma, ya enggak? Artinya setinggi apapun Mbak Rosa nanti dari kami, itu kami tetap adalah sumber ilmu sebelumnya dari Mbak Rosa itu. Jangan sampai dilupakan, itu ya. Nah, itu harusnya ini tadi maksudnya syarat. Malas sekali ya. Nah, nanti seperti itu. Jadi tekankan dulu membaca itu penting, kenapa? Nah, hubungkan sama kemunculan artificial intelligence itu. Kalau nggak bisa baca nanti gini. Nah, terus dalam menampilkan tadi ya, menampilkan PowerPoint itu kan sudah ada Canva. Bisa pakai Canva nggak? Saya bisa. Ya kenapa nggak pakai Canva aja? Kalau Canva itu untuk presentasi itu kurang Pak, lebih ke desain. Ada presentasi kok, saya pernah pakai juga. Iya Bapak, tapi melihat teman pakai apa? Ya nggak usah ngeliat temen, kita kan udah sendiri-sendiri ya tujuannya. Kalau Mbak Rosa tujuannya untuk jadi guru, yang lain belum tentu. Ada yang menunda pernikahan juga ada. Yang mau lulus SMA suruh nikah, nah itu kan ada. Termasuk Pak Joji. Saya enggak Pak. Nah seperti itu, jadi pakai Canva nggak apa, nah itu digunakan aja, nanti kan bisa lebih bagus gitu ya. Nah coba kalau nanti nggak pakai Canva itu ya kayak tadi kurang menarik, ya nggak? Iya Bapak. Mbak Rosa bagus cara penyampaiannya, tapi tampilannya nggak menarik. Kayak ini botol ini itu
antara teh botol dan yogurt, kemasannya menarik yang mana? Yogurt kan, harganya lebih mahal ya nggak? Pasti kalau orang ngambil matanya menuju ke sini dulu ya nggak? Nah itu, jadi jangan lihat buku dari covernya itu emang benar, tapi bukan berarti sotonya benar. Tapi kita harus menampilkan produk itu covernya bagus dulu. Iya. Contohnya iPhone, kalau iPhone nggak bagus, mungkin kamu nggak beli kan? Ya nggak? Iya. Apa kamu lihat dalamnya dulu kan? Nggak, pasti lihat luarnya dulu. Nah itu. Tapi jangan menilai dari luarnya doang, maksudnya gitu loh. Nah itu ya, jadi kalau menampilkan harus bagus dan rapi. Nah kemudian tadi udah ya penelitian lanjutan, apalagi ya. Oke, ini terakhir. Penelitian itu apakah harus ditulis? Nah itu, penelitian itu apakah harus ditulis jadi skripsi gitu? Enggak. Untuk menyelesaikan sesuatu? Enggak, Pak. Contohnya apa? Yang enggak? Nah, artikel. Bukan, maksudnya penelitian itu apakah harus ditulis? Kan penelitian itu kan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, ya enggak? Iya, Pak. Apakah harus ditulis? Iya, Pak. Enggak harus. Kamu misalnya meneliti sesuatu, meneliti kan enggak harus ini ya teknik membaca atau ini. Tapi kalau kamu punya masalah, misalnya udah punya pacar belum? Belum. Ya, belum kan? Nah, kalau udah punya pacarnya nggak pernah WA nih berhari-hari. Nah itu kan mengumpulkan dulu masalah ya nggak? Iya. Harusnya kan idealnya kan berkomunikasi terus ya nggak? Iya, Pak. Tapi nggak pernah komunikasi. Nah itu kan udah mulai peneliti, Iya, iya. bener kan? Iya. Nah idealnya itu, tapi ternyata dia nggak chat. Nah apa ini masalahnya? Nah itu kan dugaan sementara. Oh, apakah dia ganti nomor? Apa dia selingkuh? Iya. Apa dia terjadi sesuatu, misalnya kena musibah atau apa? Nah itu kan kita harus mengumpulkan dugaan sementaranya ini. Nah baru metodenya adalah dengan cara tanya ke pacarnya, nggak bisa dihubungi. Tanya ke keluarganya atau ke teman, itu adalah metode. Iya. Nah setelah dapat metodenya itu hasilnya apa, nah baru bisa menyimpulkan. Nah jadi penelitian itu apakah harus ditulis kesimpulannya? Nggak harus kan? Nah jadi di dalam kehidupan kita tuh setiap hari kita tuh melakukan penelitian ya nggak? Iya, Pak. Tapi tanpa kita sadari. Nah itu jadi saran saya apa ya, kalau nanti menemukan permasalahan itu jangan langsung menyimpulkan, tapi dianalisis terlebih dahulu, kumpulkan datanya. Jangan kamu katanya ini gini, katanya ini gini, nah itu termakan kamu nanti. Nah ini pentingnya penelitian itu seperti itu. Kamu kumpulkan data dulu, terus dugaan sementara, katanya ini saya begini, katanya saya gini, ya kamu konfirmasinya ke orang yang bersangkutan. Itu ya. Ya itu nanti kamu akan menemui di lingkungan sekitar seperti itu. Oke, udah jelas tadi? Ya. Nah sekarang apa ya? Literasi dan numerasi itu lebih penting mana dulu pertama? Kenapa? Karena kalau numerasi itu harus sudah bisa literasi dulu, Pak. Membaca dulu. Kalau bisa membaca tapi nggak bisa nulis, gimana? Bisa baca, tapi nggak bisa nulis. Lebih utama membaca atau menulis? Lebih utama membaca, karena nulis itu keterampilan berbahasa yang paling sulit, Pak. Karena dia harus melewati membaca, berbicara, dan Itu pendapatnya siapa? tahu Bapak tadi sempat keterampilan berbahasa kan memang kan, Pak? Jangan menyimpulkan sendiri. Ada dasarnya pendapatnya siapa itu. Nah itu nanti kamu kan jadi guru SD kan? Iya. Ada muridnya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Terus kamu
lebih utamakan mana? Membaca terlebih dahulu. Ya, alasannya apa nanti disampaikan. Karena kan siswa sekarang itu kritis, jadi kita harus menyampaikan, ya nggak? Oke, udah itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.